Halo Sobat Pancasakti, salam bahagia dari saya Marta Susila. Yang terhormat Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi bisnis, perkenalkan nama saya Marta Susila, saya dari Prodi Akuntansi semester 3, kelas C dengan NIM 2902150103. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai harga pokok pesanan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Baik, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pengertian dari metode harga pokok pesanan itu sendiri. Apa itu metode harga pokok pesanan? Metode harga pokok pesanan adalah metode untuk memproduksi produk dan menentukan harga pokok produk perusahaan berdasarkan pesanan dari konsumen. Dan di sini juga ada tujuannya. Tujuan dari metode harga pokok produk yaitu agar perusahaan dapat menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan konsumen, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun uh, untuk persatuan. Di sini juga ada karakteristik dari metode harga pokok pesanan. Untuk karakter yang pertama yaitu produk yang dihasilkan sesuai pesanan atau permintaan dari konsumen. Untuk karakter yang kedua, persediaan di gudang hanya untuk memenuhi pesanan saja. Dan yang ketiga, produksinya terputus-putus. Kenapa produksinya terputus-putus? Karena si pabrik tersebut hanya memproduksi produk yang diminta oleh konsumen saja. Selanjutnya, ada produk yang telah diselesai langsung diberikan kepada pemesan. Next, di sini ada manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama itu menentukan harga jual yang akan diberikan kepada pemesan. Dan yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Dan yang keempat, untuk menghitung laba dan atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk dari menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Oke, lanjut di sini ada kartu pesanan atau kartu harga pokok. Apa itu kartu pesanan atau kartu harga pokok? Kartu biaya pesanan adalah faktur atau dokumen yang isinya biaya pesanan yang mengakumulasikan biaya-biaya untuk masing-masing pesanan. Fungsi kartu tersebut sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan. Dan di sini juga ada mengenal elemen biaya harga pokok pesanan. Yang pertama itu biaya bahan. Biaya bahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan yang penting untuk proses produksi. Biaya ini diklarifikasikan sebagai biaya langsung atau tidak langsung berdasarkan ketelurusannya ke produk. Mereka adalah biaya langsung jika bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk adalah salah satu yang penting dan langsung digunakan dalam produk. Misalnya, pulp kayu merupakan biaya langsung untuk pembuatan kertas, karena merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam proses tersebut. Dan di sini juga biaya tidak langsung adalah semua bahan yang diperlukan untuk melengkapi proses produksi, misalnya oli dan pendingin yang digunakan dalam mesin pembuatan kertas agar tetap bekerja dan diinginkan selama proses produksi akan menjadi biaya tidak langsung. Next, di sini ada tenaga kerja langsung. Apa itu tenaga kerja langsung? Tenaga kerja langsung adalah biaya karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi. Hal ini termasuk upah mereka dan manfaat lain yang ditawarkan saat mengerjakan produk. Misalnya, orang yang mengumpulkan pulp kayu dan mengirimkannya untuk proses menjadi kertas, dan orang yang memantau seluruh proses produksi dari awal hingga akhir. Nah, keduanya dianggap sebagai tenaga kerja langsung. Sedangkan penjaga atau petugas kebersihan yang dipekerjakan untuk mengawasi dan membantu selama proses produksi adalah tenaga kerja yang tidak langsung dan tidak termasuk sebagai bagian dari tenaga kerja langsung. Next, di sini ada biaya langsung. Apa itu biaya langsung? Biaya langsung merupakan biaya yang dapat ditelusuri kembali ke pengeluaran departemen tertentu. Ini termasuk pengeluaran seperti biaya desain, perawatan alat, dan pembelian peralatan yang langsung digunakan untuk memproduksi produk. Di sini ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi lainnya selain tenaga kerja langsung dan bahan yang dikeluarkan selama pembuatan produk. Ini termasuk biaya seperti tagihan listrik, perlengkapan kebersihan, depresiasi mesin yang digunakan, dan depresiasi tanah, di mana fasilitas manufaktur berada dan pajak properti. Overhead pabrik semua ditambahkan bersama-sama termasuk dalam lembar biaya di bagian akhir dan dibebankan ke barang jadi. Next, di sini ada contoh kasus dari metode harga pokok penjualan. Di sini ada PT Permata menerima pesanan khusus sebanyak 800 unit produk dari PT Buana. Biaya bahan baku per unit ada Rp750, lebih mahal dari biaya bahan baku yang biasanya dipakai, yaitu Rp600. Karena permintaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana, apabila terjadi kerusakan normal akan dibebankan kepada pesanan ini.
biaya tenaga kerja langsung per unit produk sama dengan Rp400.000 dengan tarif BOP adalah 112,5% dari biaya TKL atau Rp450.000, tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Berdasarkan uji coba yang dilakukan PT Permata, dari 10 unit yang dihasilkan, 8 unit yang sesuai dengan pesanan. Dan dengan demikian, untuk memenuhi pesanan sebanyak 800 unit, maka harus dikeluarkan biaya untuk memproduksi sebanyak 1.000 unit. Oke, di sini ada jurnal dari contoh kasus tadi. Berikut ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1.000 unit PT Buana. Untuk biaya bahan baku langsung ada Rp750.000 total biayanya. Dan untuk total biaya per unit ada Rp750.000. Dan untuk tenaga kerja langsung, total biayanya ada Rp400.000. Dan total biaya per unit ada Rp400. Dan untuk BOP 112,5 dari TKL, berarti 112,5 dari Rp400.000 ini tadi. Jadi 112,5% dari 400 yaitu ada Rp400.000, yaitu ada Rp450.000. Dan untuk biaya per unit dari BOP yaitu Rp450. Nah, untuk total biaya produksi di sini ada 1.600.000 dan total biaya per unit ada 1.600. Terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit yang disebabkan oleh kerugian yang normal. Barang yang rusak diperkirakan masih dapat dijual dengan harga 400 per unit. Rp400 per unit. Nah, yang diminta dari jurnal tadi yaitu ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima dari PT Buana. Dan yang kedua itu biaya dari barang yang rusak dibebankan ke pesanan tersebut. Oke, yang pertama yang akan kita buat di sini adalah mencatat biaya yang dikeluarkan. Untuk mencatat biaya yang dikeluarkan, ada biaya barang dalam proses. Di debit itu ada Rp1.600.000. Persediaan bahan baku pada kredit ada Rp750.000. Gaji dan upah pada kredit ada Rp400.000. BOP yang dibebankan ada Rp450.000 di kredit. Oke, lanjut. Di sini ada juga untuk memperhitungkan biaya atas barang yang rusak. Nah, untuk memperhitungkan biaya yang rusak, biaya barang yang rusak, di sini ada total barang yang rusak. Total barang yang rusak dari jurnal tadi itu ada Rp320.000. Rp320.000 ini didapatkan dari 200 unit tadi yang dikatakan rusak karena kerusakan normal, dikalikan total biaya produksi yaitu Rp1.600.000 dan dibagi unit yang akan dibuat yaitu 1.000 unit. Jadi 200 dikali 200 unit kerusakan normal dikali Rp1.600.000 total biaya produksi dibagi 1.000 unit yang akan diproduksi yaitu sama dengan Rp320.000. Nah, untuk nilai penjualan yang rusak yaitu ada Rp80.000. Dari mana dapat Rp80.000? Yaitu dari sini. 200 unit yang kerusakan normal dikalikan harga per unit kerusakan normal. Nah, kan tadi sudah dijelaskan di sini bahwa harga terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit itu disebabkan kerugian normal dan diperkirakan masih dapat dijual dengan harga Rp400 per unit. Jadi, untuk di sini mendapatkan Rp80.000 ini yaitu dari 200 unit yang dengan kerusakan normal dikalikan Rp400 dengan harga per pieces. Nah, untuk pembebanan ke BOP itu ada Rp400.000. Dari mana dapat Rp400.000? Yaitu dari Rp320.000 ditambah Rp80.000 dapatlah Rp400.000. Next, lanjut di sini ada mencatat kerugian atas barang yang rusak. Nah, barang yang rusak tadi ada Rp80.000 pada debit dan BOP Rp400.000 pada debit dan biaya dalam proses Rp480.000 pada kredit. Oke, lanjut. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan kita khususnya mengenai materi harga pokok pesanan para produk. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.